Selamat pagi anak-anak. Salam. Pada pagi hari ini saya selaku guru BK ingin menyampaikan materi masalah tata tertib. Sebelum masuk ke materi tatib, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita pada hari ini meskipun dalam kondisi pandemi masih diberi kesempatan, diberikan kesehatan dan nikmat yang lain, sehingga kita bisa bertatap muka meskipun tidak langsung antara kami dari BK SMK Taman dengan para siswa sekalian. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kami akan mengajak para siswa sekalian. Yang pertama adalah marilah kita patuh, taat pada segala aturan yang berada, terutama adalah di saat pandemi ini, mari kita selalu memakai masker di saat kita bepergian dan setelah sampai ke tempat tujuan. Memakai masker harus bisa menutup hidung dan mulut. Karena virus itu, musuh kita yang nggak kelihatan itu, bisa masuk lewat hidung dan mulut. Oleh karena itu, tidak hanya sekedar pasang masker, tapi harus baik dan benar. Yang kedua, kita nggak tahu, karena kita bepergian jauh, atau kita pergi dari satu tempat ke tempat lain, yang mungkin dalam perjalanan itu ada virus yang hinggap di tangan kita atau yang lain. Oleh karena itu, setelah pakai masker, sampai ke tempat tujuan, cuci tangan. Nah, cuci tangan itu harus pada air yang mengalir. Karena kalau airnya tergenang ya tidak ada artinya. Yang ketiga, untuk menghindari kita agar tidak tertular, maka jagalah jarak minimal 1 meter antara kita dengan yang lain. Kemudian ditambah lagi, hindari kerumunan dan kurangi mobilitas. Itu perlu saya tekankan, meskipun kita sudah hampir sejak Maret sampai sekarang itu sudah hampir 17 bulan. Masa pandemi bukannya mereda, justru malah semakin menggila. Oleh karena itu, marilah kita patuh pada peraturan atau himbauan dari pihak pemerintah agar kita selalu dalam kondisi sehat walafiat, tidak akan terpapar COVID-19. Itu pesan saya yang jangan sampai ditinggalkan ya, harus kita laksanakan. Kemudian marilah kita masuk ke materi pada pagi hari ini, yaitu tata tertib. Sesuai dengan kompeten saya yang oleh pihak sekolah, saya dipercaya untuk berada di BK, bimbingan konseling dengan beberapa teman. Nah, karena BK ini fungsinya adalah tidak hanya sekedar mengatasi atau menangkal segala bentuk hal-hal yang tidak harus dilakukan semua, tapi juga lebih luas lagi. Karena tugas BK itu adalah memberikan bimbingan terhadap semua siswa, sehingga siswa punya hak yang sama untuk mendapatkan bimbingan dan himbauan agar nanti ke depan para siswa itu bisa sukses dalam menempuh pendidikan. Bicara masalah tata tertib itu bukan hal yang baru bagi para siswa, karena di lingkungan siswa pun
sudah ada tata tertib, baik itu di lingkungan keluarganya, di lingkungan tetangga dan sebagainya, tingkat RT dan sebagainya. Nah, karena sekarang berada di lingkungan sekolah ya, kami selaku guru BK akan menyampaikan tata tertib yang harus dilakukan oleh siswa dan ada yang tidak boleh dilakukan oleh para siswa. Karena keterbatasan waktu sehingga tidak mungkin saya sampaikan semua. Tatip ini saya akan bicara di saat kondisi normal. Artinya sebelum pandemi melanda dunia. Sekolah kita ini berada di tengah-tengah pedukuhan Jatisarono, tidak berada di tepi jalan raya. Sehingga sangat nyaman jika kalian belajar di lingkungan SMK Taman Siswa. SMK Taman Siswa ini jam belajar dimulai jam 7. Di jam 7 itu, di saat kondisi normal, bel sudah berbunyi otomatis. Kemudian diharapkan siswa hadir maksimal atau paling lambat jam 7. Nah, bel berbunyi, para siswa segera masuk. Tentu bagi siswa yang membawa kendaraan atau naik motor ya, harus motor ditempatkan di tempat parkir yang telah disediakan. Pihak sekolah mengatur motor itu diparkir satu arah, yaitu nanti arahnya ke timur. Dan mohon kepedulian para siswa untuk mengkondisikan tempat sepeda itu jangan terlalu banyak makan tempat dengan sepeda motor yang lain. Biar rapi, sehingga tempat yang telah disediakan oleh pihak sekolah ini bisa dimaksimalkan penggunaannya. Itu masalah parkir, kemudian juga kondisi motor. Nah, bagi pemotor dihimbau, bawalah motor, naiklah motor dalam kondisi standar. Artinya apa? Tidak diizinkan naik motor misalnya knalpot dimodifikasi yang dampaknya adalah menimbulkan suara yang bising. Tentu kami tidak akan tinggal diam. Dan itu pun juga nanti warga sekitar yang kalian lewati itu pasti akan berkomentar. Oleh karena kita tidak ingin hal yang tidak kita ingin terjadi, maka nanti di saat sekolah sudah tatap muka langsung atau kondisi sudah normal sehingga para siswa harus masuk sekolah tatap muka ya, kondisi motor harus standar ya, harus ada spionnya, kemudian lampu dinyalakan dan sebagainya. Sehingga nanti selama di dalam perjalanan tidak akan ada masalah dengan pihak aparat. Kemudian jika nanti sudah normal pembelajaran, sudah tatap muka, maka setelah nanti siswa masuk, tentu suatu saat siswa itu ada yang datang terlambat. Nah, bagaimana kalau ada siswa yang datang terlambat? Apa diizinkan masuk? Pihak sekolah tidak akan pernah mengembalikan atau siswa pulang karena datang terlambat. Kami selaku guru BK akan cukup bijak apabila ada 1-2 siswa yang melakukan pelanggaran antara yang terlambat, kami tetap memberikan izin siswa itu masuk kelas, tentu dengan catatan kalau terlambatnya sebentar, mungkin ada 5 menit langsung aja masuk. Tapi jika nanti lebih dari 10 menit, nah nanti akan kami berikan surat izin masuk. Yang memberikan surat izin masuk hanyalah BK. Yang lain tidak bisa. Jadi yang bisa diterima nanti siswa yang jika ada terlambat bisa masuk kelas hanyalah surat izin yang dikeluarkan dari BK. Dan jika nanti suatu saat siswa itu sudah mengikuti pembelajaran di dalam kelas, bisa jadi
ada 1-2 siswa yang ada keperluan untuk meninggalkan kelas, misalnya mau BAB atau BAK, itu tetap diizinkan, mintalah izin pada guru yang ada di dalam kelas. Dan tidak diizinkan untuk rombongan, artinya cuma satu-satu gantian gitu. Dan bisa jadi suatu saat nanti ada pihak keluarga yang menghubungi, atau ada orang lain yang menghubungi agar siswa itu pulang lebih awal. Bolehkah siswa itu meninggalkan sekolah? Boleh. Pihak sekolah mengizinkan, tentu dengan atau menggunakan prosedur. Di siswa nanti izin dengan guru di kelas itu, menyampaikan maksudnya apa mau meninggalkan sekolahan, langsung nanti datang ke ruang BK. Nanti di petugas dari BK akan memberikan izin kepada siswa yang meninggalkan sekolahan. Entah itu karena kepentingan keluarga atau mungkin karena sakit untuk berobat. Kami dari pihak Taman Siswa tetap memberikan izin bagi para siswa yang ingin meninggalkan sekolah Taman Siswa. Kemudian setelah izin nanti keluar, nanti izin akan kami buat 2. Satu untuk siswa yang akan ditinggal di kelas itu, dari yang satu adalah nanti disampaikan pada petugas yang ada di pintu gerbang masuk. Jadi kalau tidak hanya satu, itu berarti nanti bisa jadi, atau itu tidak bisa berlaku. Jadi harus 2. Satu nanti dipakai dalam kelas, yang satu untuk keluar. Jika itu nggak ada, ya nggak bisa keluar. Karena nanti saat akan keluar, tetap akan ditanya mana surat izin keluarnya. Kemudian jika nanti siswa tidak bisa masuk karena sesuatu hal, misalnya sakit, meskipun kita tidak berharap, tapi yang nama sakit itu bisa siapa aja akan merasakan sakit. Maka dimohon siswa menggunakan izin, surat izin tertulis. Tentu kalau tertulis ya orang tua, atau mungkin karena kita sudah rata-rata sudah punya HP semua, sehingga bisa jadi tidak usah pakai surat izin tertulis, cukup dengan mengirimkan WA. Tapi yang memintakan izin adalah orang tua, bisa bapak, bisa ibu atau wali. Tapi kalau siswa yang bersangkutan minta izin, kami tidak bisa menerima. Jadi izin tidak masuk karena kepentingan keluarga atau tidak masuk karena sakit. Kalau sakit ya nanti ada bukti dari rumah sakit. Maka izinnya harus orang tua, WA ke pihak BK atau mungkin bisa wali kelas atau mungkin ke guru. Sehingga diharapkan nanti para siswa untuk memiliki nomor HP bapak ibu guru yang ada di lingkungan sekolah Taman Siswa. Kemudian sekarang akan saya lanjutkan ke masalah rambut. Para siswa sudah terima tata tertib di saat menerima stop mark warna kuning. Itu ada tata tertib. Di dalam tata tertib itu sudah ditandatangani orang tua. Artinya para siswa sudah membaca dan orang tua pun juga sudah membaca. Namun saya percaya apa yang kalian baca itu belum tentu dibaca semua. Atau jika mungkin sudah dibaca semua, belum tentu bisa dipahami semua tata tertib yang ada di SMK Taman Siswa. Kami berharap untuk para siswa jika nanti sudah tatap muka, maka para siswa diharapkan berpakaian yang bagus sesuai dengan ketentuan yang ada. Kami melarang, pihak sekolah melarang para siswa itu untuk melakukan kaitan dengan potongan rambut ya. Rambut itu dipotong tidak sesuai dengan ketentuan. Kami dari pihak sekolah sudah membuat ketentuan potongan rambut tidak boleh sesuka hati.
tidak boleh potong rambut niru atau lihat atau mungkin karena dia suka punya idola tertentu, misalnya idola dengan pemain bola atau sinetron, maka potong rambut mirip dia, tidak boleh. Kami tidak mengizinkan ada siswa yang potong rambutnya ada semacam irigasi atau apa istilahnya, apalagi disemir warna merah. Kami tidak menginginkan itu terjadi. Kalau nanti ada siswa yang rambutnya disemir merah atau warna lain selain warna asli, maka itu akan kami tindak lanjuti. Bisa nanti kami potong atau harus kembali untuk membuat warna rambut seperti warna semula. Kecuali memang sejak awal itu rambut siswa sudah warnanya tidak hitam. Tapi saya kira nggak mungkin karena rata-rata warna rambut kita adalah hitam. Oleh karena itu kami dari pihak sekolah tidak mengizinkan para siswa itu untuk mewarnai rambut selain hitam. Suatu saat nanti kami akan melakukan checking karena di SMK ini banyak yang pakai jilbab, yang putri ya. Yang putri pun juga kami akan menindaklanjuti. Tidak kami biarkan, kami juga akan suatu saat checking apakah yang putri ini, yang pakai jilbab ini, rambutnya ada warna merah atau tidak. Kalau ada warna ya merah ya tentu akan kami tindak lanjuti. Itu potong rambut ya tidak boleh terlalu neko-neko, nanti sudah ada standarnya, sehingga kalau tidak sesuai dengan standar akan kami lakukan potong rambut di kelas itu atau di saat itu ya. Langsung kami potong. Karena kami punya ahli. Ada ahli untuk memotong rambut. Kemudian sampailah sekarang masalah seragam. SMK Taman Siswa beberapa tahun terakhir ini masuknya 5 hari. Senin sampai dengan Jumat. Setiap hari seragamnya berbeda-beda. Artinya seragam itu hanya dipakai 1 hari. Sehingga tidak diizinkan yang dipakai Senin, dipakai Selasa, dan seterusnya. 5 hari itu dimulai jam 7. Di saat normal kita berakhir jam 15. Tidak ada istilah ada kelas yang pulang lebih dulu, nggak ada. Nanti semua siswa itu pulangnya bersama-sama, hingga tidak ada alasan, misalnya nanti kaitan dengan parkir motor, saya parkir di belakang, biar nanti cepat pulang. Pulangnya nanti sama-sama, kalau belum jam 3, belum boleh pulang. Sehingga nanti tidak akan ada alasan mengambil motor lebih cepat. Ya pulangnya sama-sama, tidak ada istilah ngejoget jam kosong, nggak ada. Jika nanti ada suatu saat ada jam kosong karena Bapak Ibu guru punya kepentingan, tetap Bapak Ibu guru dimohon untuk memberikan tugas. Tugas akan disampaikan oleh guru piket sehingga tidak ada jam kosong. Sekarang masuklah pada pakaian. Pakaian ini ada 5 hari, berarti ada 5 macam. Senin sampai Jumat berbeda. Senin, pakaian yang harus siswa pakai adalah putih-putih. Putihnya semua lengan panjang. Jadi tidak membedakan laki-laki, wanita, wanita berjilbab atau tidak. Hari Senin pakainya adalah putih, atas putih, bawah juga putih, lengan panjang. Nah, di dalam pakaian lengan panjang yang putih itu tidak ada atribut apapun, gitu. Jadi tidak ada atribut apapun. Kemudian bawahnya putih, putih dipakai hari. Kemudian pada hari berikutnya, hari Selasa, itu nanti celana atau rok abu-abu, putihnya lengan pendek kecuali putri yang berjilbab, itu menggunakan pakaian lengan panjang, roknya juga panjang. Nah, yang non-muslim
itu bisa lengan pendek dan rok pendek. Kemudian yang laki-laki ada warna putih dengan diberi atribut yang telah disiapkan oleh pihak sekolah dan bawahnya abu-abu. Kemudian itu yang dipakai pada hari Selasa. Di celana rok hitam, baju batik Garuda Cakra, saya ulangi, celana rok abu-abu, baju putih, lengan pendek untuk muslim, lengan panjang tadi sudah saya sampaikan. Baju warna putih, lambang Garuda Cakra di saku, tanda lokasi di sebelah lengan kanan. Nanti atribut itu akan disiapkan oleh pihak sekolah. Kalau saat ngambil seragam belum ada, ya nanti setelah masuk bisa mengambil atribut itu yang harus segera dipasang di saat nanti seragam itu dimasukkan ke penjahit. Kemudian yang pakai seragam khusus ya. Celana rok hitam, baju batik Garuda Cakra ini identitas Kulon Progo, biasanya black renteng itu ya. Untuk muslim lengan panjang dan berjilbab warna merah. Pakaian seragam khusus dipakai setiap hari Kamis. Di hari Kamis pakaian khusus ya, yaitu pakai batik. Nah, ada lagi satu style, yaitu pramuka yang nanti akan dipakai hari Jumat. Celana rok coklat tua, baju coklat muda. Pakaian pramuka dipakai pada hari Jumat. Kemudian yang pada hari Rabu, itu pakaian produktif, sehingga nanti bisa jadi beda antara jurusan otomotif, jurusan multimedia, jurusan akuntansi maupun PDP atau pemasaran. Masing-masing itu akan punya pakaian produktif yang bisa jadi berbeda warna. Untuk program kalian teknik kendaraan ringan otomotif, teknik dan bisnis sepeda motor, multimedia akuntansi, keuangan lembaga, bisnis daring dan pemasaran. Nah, celana rok warna hitam. Baju sesuai dengan kompetensi kalian. Untuk muslim tetap lengan panjang, ini berbeda ya. Berbeda kompetensi, berbeda jurusan, berbeda pakaian produktifnya. Untuk program kalian teknik kendaraan ringan, otomotif, teknik dan bisnis sepeda motor, celana panjang dan baju praktek atau wearpack yang kemarin para siswa yang semuanya siswa baru itu sudah ukur baju. Dan nanti wearpack itu pesen, dari pihak sekolah pesen, sehingga nanti para siswa tinggal terima jadi. Sehingga nanti kalau terima jadi, kalau nanti bisa sudah diterima, jika ternyata ukuran tidak sesuai dengan kondisi fisik, misalnya kemarin XL misalnya, setelah jadi kok tidak mau dipakai lah, maka lebih baik siswa tersebut lapor ke pihak sekolah, sehingga nanti akan ditindaklanjuti, sehingga nanti tidak akan ada alasan pakaian yang saya terima tidak cukup saya pakai. Jadi dicoba, diterima, dicoba nggak muat, langsung lapor ke pihak sekolah. Nanti pihak sekolah akan mencarikan solusi. Dan dipakai pada saat melaksanakan kegiatan praktek di bengkel. Bila tidak berada di bengkel, otomatis pakaian menyesuaikan sesuai dengan harinya. Berikutnya, tidak menggunakan jaket selama sekolah. Di selama pembelajaran tidak diizinkan. Kalau ke sekolah pakai jaket boleh. Nanti setelah sampai ke tempat parkiran tuh yang bawa motor dilepas. Bagi yang tidak naik motor sampai kelas masuk kelas dilepas jaketnya. Kecuali dalam kondisi tertentu bisa dibuktikan boleh menggunakan jaket, misalnya badan dalam kondisi kedinginan atau sakit dah. Dalam kondisi itu maka pihak sekolah mengizinkan anak-anak pakai jaket. Kemudian tidak diizinkan jika berurusan dengan pihak sekolah, para siswa menggunakan serandal, memakai serandal.
memakai kaos, memakai celana jin. Pihak sekolah tidak mengizinkan. Apakah selamanya nggak boleh pakai sandal? Kalau kaki saya sakit di mana? Itu berlaku perkecualian. Kecuali anak-anak yang bisa membuktikan dirinya sakit kakinya, maka kami dari BK akan memberikan izin. Nanti datang ke BK, Pak, karena kaki saya sakit, izinkan saya pakai sandal. Setelah ada bukti fisiknya yang saat kami lihat nanti betul sakit ya, maka kami akan memberikan izin untuk masuk ke kelas dengan memakai sandal. Oleh karena itu, mohon kepada para siswa, mari kita jadi orang itu selalu patuh pada aturan. Apa yang harus disiplinkan atau yang diatur hanya tidak. Semua warga sekolah itu harus patuh. Kami selaku guru juga patuh dengan aturan yang berlaku di sekolah. Siswa juga harus patuh dengan aturan yang seharusnya dilakukan. Dan tidak boleh para siswa itu membuat kegaduhan di kelas, apalagi nanti tersangkut masalah